Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2520-2522 Bab 2520 Enter the Tongtian Demon River. Lagi pula di mana ini? Wajah Landon Sen menjadi sangat jelek. Dia merasa bahwa tempat ini bukan lagi benua iblis, tidak ada matahari atau bulan di langit, dan tidak ada rasa dari 5 elemen di udara. Ini sepertinya berada di ruang terpisah. Berbicara secara logis, tidak peduli seberapa sengitnya tsunami, itu tidak akan membuat diri Anda keluar dari benua monster, bukan? Dia tidak bisa mengetahuinya, dia terlalu malas untuk berpikir. Adapun tempat itu, ia hanya bisa dieksplorasi secara perlahan. Yunmeng. Landon Sen tiba-tiba teringat bahwa Liu Yunmeng masih berada di 9 tersangka Ding, dan dengan cepat menyentuh lengannya, dan menemukan bahwa mini 9 Ding mencurigakan yang tersembunyi di lengannya telah menghilang, dan dia tidak tahu di mana dia dicuci oleh tsunami. Ups. Ekspresi Landon Sen berubah drastis, dan Jiu Yiding hilang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Namun, setelah berpikir tentang hal itu, Liu Yunmeng bersembunyi di 9 kuali mencurigakan ketika tsunami terjadi, harus sangat aman, tetapi ia untuk sementara kehilangan kontak dengannya. Mungkin Yunmeng akan lebih aman dengan tetap di tripod. Berpikir seperti ini, Landon Sen menghela nafas lega. Pada saat ini, saya harus menjelajahi daerah sekitarnya terlebih dahulu untuk melihat tempat apa itu, dan kemudian menemukan cara untuk menemukan Liu Yunmeng. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen menyeret tubuhnya yang sakit dan kaku ke kakinya. Meskipun basis budidayanya hilang, asal-usul perang suci yang di tubuhnya masih bisa bekerja, yang perang Qi yang suci menyapu tubuhnya, dan rasa sakit di dagingnya dengan cepat mereda. Ini adalah pulau kecil, Landon Sen tidak bisa menilai daerah pulau itu karena penglihatannya terlalu gelap. Di belakang adalah sungai besar berwarna kuning gelap, tak bernyawa dan tak berdasar. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sungai. Di depan adalah hutan di pulau itu, semuanya hitam. Dibandingkan dengan sungai di belakang, Landon Sen masih merasa bahwa hutan di pulau itu kurang berisiko. Dia maju selangkah dan berjalan dengan hati-hati menuju pulau itu. Sebelum mengambil beberapa langkah, Landon Sen tiba-tiba menemukan gukin hitam di samping terumbu. Tubuhnya seperti tinta, halus dan tembus cahaya, memancarkan cahaya terang seperti obsidian. Kotak giok yang terpecah tersebar di samping gukin. Xiao Gukin. Landon Sen tampak terkejut dan buru-buru mengambil gukin hitam di sebelah karang. Setelah mengamati sebentar, Landon Sen memutuskan bahwa ini adalah Xiao Gukin. Dia memang membawa gukin di punggungnya sebelumnya, bahkan ketika dia melawan Kaisar Naga dan Kaisar Iblis. Dia berpikir bahwa gukin telah tersapu oleh tsunami sejak lama, tetapi dia tidak berharap untuk berguling ke darat bersamanya. Jiwa hitam menganggap piano ini sebagai harta yang paling penting, justru karena Xiao Gukin adalah harta roh surgawi tertinggi ke-12. Tapi tidak ada yang pernah mengakui harta ini sejak zaman kuno. Landon Sen sekarang tidak memiliki basis kultivasi, dan tidak bisa mengeluarkan apapun dari cincin penyimpanan. Dia buru-buru menggigit ujung jarinya dan meneteskan setetes darah pada gukin, bermimpi membuat gukin mengenali master dan mengerahkan kekuatannya. Sayangnya, darah meluncur turun dari Qin, dan Xiu Gukin tidak bereaksi sama sekali. Tentu saja. Landon Sen menghela nafas dengan kecewa. Namun, Xiu Gukin ini tidak mengenali master, dan juga dapat mengerahkan beberapa kekuatan, misalnya Black Soul menggunakan piano ini untuk mengendalikan troll sebelumnya. Dari ingatan jiwa hitam, Landon Sen ingin bermain Xiu Gukin bukanlah tugas yang mudah, kalau tidak, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang bisa mengendalikan troll di seluruh benua monster. Jika tidak ada ritme yang berdiri sendiri, memainkan piano ini secara sewenang-wenang tidak hanya tidak akan menghasilkan efek, para beku itu sendiri akan mengalami pukulan hebat. Landon Sen tidak memiliki basis kultivasi sekarang, dan dia tidak bertindak gegabah terhadap Xiao Gukin. Dengan kata lain, karena Gukin dapat digulingkan ke darat, maka Jiu Yiding mungkin juga terguling ke darat. Dengan pemikiran ini, Landon Sen mencari pantai di tepi pulau. Namun, setelah lama mencari, Landon Sen tidak dapat menemukan sehelai rambut pun, dan dia sangat tertekan. Tampaknya si Gukin yang bergegas ke darat mungkin kebetulan. Dalam keputusasaan, Landon Sen harus berhenti mencari Jiu Yiding untuk sementara waktu, ia mulai menjelajahi pulau, mencoba mencari jalan keluar. Dia membawa si Gukin di punggungnya dan melangkah ke hutan di pulau itu. Mengaum. Sebelum mengambil beberapa langkah, raungan binatang buas yang rendah dan aneh tiba-tiba datang dari hutan, membuat rambut Landon Sen ketakutan. Swoosh. Dalam kabut tebal, sebuah bayangan mendekat dengan cepat, dan bayangan itu buram, dan bergegas keluar dari kabut tebal, dan datang ke Landon Sen hampir dalam sekejap mata, ternyata itu adalah serigala iblis bangkai. Serigala iblis tingginya sekitar 5 atau 6 meter, dengan 2 taring besar tumbuh di mulutnya, seluruh rambutnya berwarna darah, permukaan kulitnya tertutup abses, cairan kental hijau terus mengalir keluar, dan bau mayat yang kuat keluar dari seluruh tubuh.
Serigala setan bangkai adalah binatang bangkai tingkat terendah yang tumbuh di tanah kotor yang telah terkikis oleh energi iblis sepanjang tahun. Yang disebut monster adalah nama-nama binatang buas kuno dan binatang buas sengit oleh para biarawan dari dunia iblis kuno. Di depan serigala iblis bangkai ini, kekuatan pertempuran mungkin pada tingkat monster-monster urutan ketujuh. Oh! Serigala iblis membuka mulutnya lebar-lebar, dan bergegas menuju Landen Sen, secepat kilat. Jantung Landen Sen bergetar, dan dia melintas ke samping, menghindari pukulan dengan kecepatan dan reaksi tubuhnya. Sebagai seorang kultivator di tengah-tengah fit, ditambah dengan tubuh abadi roh darah untuk meningkatkan fisiknya, kekuatan fisik Landen Sen sangat tinggi, bahkan tanpa basis budidaya mana, dia masih bisa mengerahkan beberapa kekuatan tempur. Landen Sen langsung membanting sebuah pukulan dan membantingnya ke dahi serigala iblis. Dengan suara boom yang teredam, kekuatan besar membombardir kepala serigala iblis, seolah-olah sebuah bukit telah menabraknya. Serigala iblis tersingkir ratusan meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Meskipun kekuatan Landen Sen luar biasa, kekuatan pertahanan serigala iblis itu mencengangkan. Setelah memukul, dia dengan cepat bangkit dari tanah, meraung keras di mulutnya, dan memuntahkan api beracun hijau. Benar-benar merepotkan. Landen Sen menamparkan bibirnya, berubah menjadi normal, dia bisa membunuh benda ini hanya dengan satu jari. Sekarang ketika dia tiba-tiba kehilangan basis budidayanya, sepertinya sangat merepotkan untuk berurusan dengan monster level rendah seperti itu. Landen Sen mengelak untuk sementara waktu, menghindari serangan api racun, dan buru-buru mendekati serigala iblis, bertarung dengannya. Tinjunya jatuh di dahi serigala ajaib seperti tetesan hujan. Akhirnya, 2 menit kemudian, tengkorak serigala ajaib hancur dan dihancurkan hingga mati oleh Landen Sen, dengan banyak darah hijau memancar keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Aneh, kok ada makhluk seperti serigala bangkai di sini? Melihat tubuh serigala iblis, Landen Sen terkejut. Ada desas-desus bahwa hanya tanah kotor yang terkikis oleh energi iblis yang akan melahirkan monster bangkai. Hanya ada satu tempat di benua iblis yang memenuhi kondisi kelangsungan hidup bangkai monster, yaitu Sungai Setan Tongtian. Apakah mungkin bahwa ini adalah Sungai Setan Tongtian? Landen Sen terkejut di seluruh tubuhnya. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, memang ada kemungkinan besar. Tsunami tidak akan membuatnya tergesa-gesa keluar dari benua iblis, dan tidak ada tempat lain di benua iblis seperti ruang di sini. Mungkin ini benar-benar di dalam Sungai Setan Tongtian. Landen Sen sedikit terdiam, tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia beruntung atau buruk. Dia awalnya ingin memasuki Sungai Setan Tongtian untuk menemukan Divine Water of Dispersion, tetapi dia tidak berharap untuk masuk dengan cara ini. Kebetulan bahwa dalam proses mengunjungi daerah ini, Anda juga dapat mencoba untuk menemukan keberadaan air suci. Bab 2521 Mad Black Snow Princess Again. Jika tempat ini benar-benar sungai iblis surgawi, akan ada lebih dari binatang tingkat rendah seperti Carrion Demon Wolf, mungkin akan ada keberadaan yang kuat seperti Carrion Troll dan Troll kuno. Tidak heran para beku yang pernah memasuki Sungai Setan Tongtian semuanya mati. Jika Anda memasuki sungai iblis, Anda akan kehilangan basis kultivasi Anda. Bahkan jika seorang beku dengan tingkat budidaya tertinggi memasuki sungai iblis, kekuatannya tidak akan dapat digunakan. Setiap troll dapat membunuh mereka. Karena kehilangan kekuatan iblis, pembudidaya iblis tidak bisa menjadi tubuh utama, dan kekuatannya lemah. Ruang di Sky Demon Hanoi sangat aneh, mudah untuk masuk, tetapi untuk keluar hampir mustahil. Landen Sen dengan hati-hati bergerak menuju pusat pulau. Pohon-pohon di hutan sangat aneh, layu dan terpuntir, tanpa jejak kehidupan. Tanah itu hangus dan tampak sangat sunyi. Pulau ini sangat kecil, dengan radius hanya beberapa mil, dan ada gunung setinggi beberapa kilometer di tengah pulau. Ada lebih dari selusin serigala bangkai yang tinggal di pulau itu, serta ular, serangga, tikus dan semut, yang tidak mengancam. Saat berjalan, Landen Sen juga menemukan mayat beberapa biksu, termasuk setan dan setan. Mayat ini dimakan oleh serigala bangkai dan serangga beracun di pulau itu. Darah di mayat itu masih segar, itu haruslah seorang biarawan dari benua iblis. Mungkin juga tersapu ke pulau ini oleh tsunami. Landen Sen menemukan bahwa salah satu mayat memegang pedang panjang yang tajam di tangannya. Meskipun aura menghilang sepenuhnya, penglihatan Landen Sen bisa mengatakan bahwa itu harus menjadi pedang terbang yang langka dan berharga. Sebagian besar biksu yang dapat selamat dari tsunami memiliki basis kultivasi tidak kurang dari tahap kultivasi. Landen Sen bergegas maju dan mengambil pedang terbang. Sekarang dia tidak bisa membuka cincin penyimpanan, benda ini digunakan untuk membela diri. Meskipun tidak ada kekuatan spiritual untuk mendesak, Hong Huang Limbao Flying Sword masih sangat tajam. Landen Sen menggunakan Flying Sword untuk menangani serigala ajaib seperti memotong melon dan sayuran, dan itu menjadi jauh lebih mudah. Setelah memenggal beberapa serigala iblis yang menghalanginya, Landen Sen mendaki gunung di tengah pulau, berharap untuk melihat beberapa medan di kejauhan.
Setelah naik ke puncak gunung, Landon Sen menemukan bahwa ketinggiannya lebih terang dan dia hampir tidak bisa melihat lingkungan geografis sekitarnya. Saat ini, ia tampaknya berada di wilayah laut yang tidak dikenal, dikelilingi oleh puluhan ribu pulau dan terumbu, masing-masing berukuran kecil, mulai dari 100 meter hingga 100 mil. Di tengah perairan utara, ada sebuah pulau besar. Karena jaraknya, Landon Sen tidak bisa melihat penampilan pulau itu. Tapi saya hampir tidak bisa melihat bahwa sinar abu-abu misterius muncul di tengah pulau, sepertinya melepaskan beberapa fluktuasi spasial misterius. Hati Landon Sen bergerak, alih-alih berlarian seperti lalat tanpa kepala, dia mungkin juga pergi ke pulau besar di pusat utara untuk mencari tahu. Sinar cahaya abu-abu yang naik di atas pulau besar itu tampak seperti sinyal. Jika Liu Yunmeng menemukan ini, ia juga harus pergi ke pulau besar itu. Untuk sampai ke pulau besar itu, Anda hanya bisa berenang melewati bagian utara pulau. Perjalanan jauh, tetapi Landon Sen tidak punya pilihan. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen datang ke utara pulau. Setelah menentukan posisi, dia terjun ke air keruh dan berenang ke utara. Air laut keruh berwarna kuning gelap memiliki gravitasi yang luar biasa, yang dapat dibandingkan dengan air berat ternari. Landon Sen harus menghabiskan banyak energi untuk berenang di laut. Setelah berenang selama 2 jam, Landon Sen sudah kehabisan nafas. Bukannya dia memiliki masalah fisik, tetapi laut terlalu berat, itu seperti berenang di genangan lumpur. Berenang dengan kecepatan lambat ini, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk mencapai pulau besar itu. Ini masih dengan premis bahwa tidak ada bahaya. Landon Sen mengeluh dalam hatinya, tetapi tidak ada cara lain selain berenang dengan jujur. Untungnya, semangat Juang Seng yang dapat menghilangkan kelelahan fisik. Fisiknya kapan saja. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa di air laut keruh ini, Landon Sen tidak akan menderita ancaman. Tidak ada keberadaan biologis di air laut keruh ini. Dengan cara ini, Landon Sen berenang selama 2 bulan dan akhirnya tiba di pulau besar itu. Saat kakinya menginjak tanah lagi, Landon Sen merasa sangat santai. Air kuning gelap itu berat, tetapi juga bisa mempertajam tubuh seseorang. Landon Sen beristirahat selama sehari di bawah batu besar di tepi laut. Keesokan harinya, kekuatan mentalnya pulih sepenuhnya, dan dia memegang pedang panjang dan melanjutkan dengan hati-hati menuju pusat pulau. Dibandingkan dengan pulau kecil sebelumnya, pulau besar ini memiliki monster bangkai yang lebih kuat, dan Landon Sen bahkan melihat jejak kaki troll. Ketika dia berjalan melewatinya, dia mempertahankan kewaspadaan yang tinggi dan tidak berani mengungkapkan suara. Pulau ini besar dan tak terbatas. Setelah Landon Sen melewatinya selama 10 hari, sinar abu-abu di langit masih jauh. Dalam perjalanan, Landon Sen menemukan sejumlah besar mayat di pulau itu, mungkin semua biksu dari benua iblis. Lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak tsunami asli, dan banyak mayat telah berubah menjadi tulang belulang. Sebagian besar biksu yang tersapu oleh tsunami ke Sungai Setan Tongtian telah meninggal. Tetapi ada juga beberapa beku yang masih hidup seperti Landon Sen di pulau itu, beberapa beku ini bertindak secara individu atau dalam kelompok-kelompok kecil. Sebagian besar pembudidaya sengaja menghindari satu sama lain. Tampaknya setelah kehilangan basis budidaya mereka, masing-masing pembudidaya sangat tidak percaya diri dengan kekuatannya sendiri, karena takut dibunuh. Ada juga beberapa kultivator yang berani yang berinisiatif untuk menyambut mereka, menyarankan agar mereka ditarik ke dalam tim, tetapi Landon Sen menolak. Ia terbiasa berjalan sendiri. Terlebih lagi, untuk monster di pulau itu, semakin banyak biarawan, semakin mudah untuk mengekspos posisi mereka dan menarik mereka. Pada hari ini, ketika Landon Sen melewati rawa. Ding, ding. Tiba-tiba terdengar suara pertempuran dari semak-semak di depan. Wajah Landon Sen sedikit berubah, merayap di semak-semak, mengintip ke pertempuran di depan. Di depan semak-semak, selusin iblis pembudidaya berkelahi dengan 7 atau 8 buaya bangkai tinggi. Buaya raksasa itu tingginya lebih dari 20 meter, memiliki taring yang tajam, dan ditutupi dengan sisik hijau tebal, memancarkan bau mayat yang kejam. Landon Sen mengangkat alisnya. Dia melihat seorang wanita cantik dengan mantel bulu hitam di antara para biarawan, tapi itu Hei Xueji. Tanpa diduga, Hei Xueji juga ada di pulau ini, dan Landon Sen cukup terkejut. Pertempuran sangat sengit, dan kelompok pembudidaya iblis jelas-jelas tidak beruntung. Meskipun mereka semua memegang bilah tajam, mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada buaya raksasa yang terburu nafsu, berdaging, dan sangat defensif ini. Mengaum. Seorang biarawan lain ditikam oleh ekor besi buaya raksasa, berdarah, dan terbunuh di tempat. Cepat. Lari, kita bukan lawan buaya raksasa bangkai ini. Seorang biarawan jubah hitam berteriak panik, berbalik dan lari. Detik berikutnya, dia terkena racun yang keluar dari mulut buaya raksasa, kulitnya cepat runtuh, dan mulutnya menjerit, yang sangat melumpuhkan. Ketika para beku lain melihat ini, mereka ketakutan dan mundur. Hei Xueji mengertakkan gigi peraknya, lehernya yang seputih salju mengeluarkan keringat.
Dia juga ingin mengungsi, tetapi dia ditemukan oleh buaya raksasa terbesar. Pedang panjang yang tidak diketahui di tangannya hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada buaya raksasa. Setelah bertarung sebentar, buaya raksasa itu meraung dengan liar, dan Iron Tail membuat gerakan horizontal. Hei Sueji mencoba menghindar, tetapi dia bergerak sedikit lambat dan tertabrak oleh ekor besi. Apa? Hei Sueji menjerit mengerikan, seteguk darah keluar dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah, wajahnya yang cantik pucat. Bab 2522 Don't Come Over. Bulu-bulu di tubuh peri salju hitam terbuat dari bulu burung roh suci Black Phoenix, dan kekuatan pertahanannya sebanding dengan harta roh prasejarah yang luar biasa yang dapat dipakai. Jika bukan karena jubah bulu di tubuhnya untuk bertahan melawan ekor besi tajam buaya raksasa, jika tidak Hei Sueji akan lama menghilang. Landen Sen awalnya tidak ingin menyapa Hei Sueji, tapi sekarang jika dia tidak menyelamatkan Hei Sueji, wanita ini mungkin akan mati di sini. Meskipun Hei Sueji mencoba bunuh diri, dia juga melakukan kesalahan terlebih dahulu. Melihat buaya raksasa bangkai mendekati peri salju hitam langkah demi langkah, Landen Sen tidak bisa membantu menggerakkan hatinya yang welas asih, dan hendak bergegas maju untuk menyelamatkan peri salju hitam. Tanpa diduga, pada saat ini, Nona Hei Sueji, hati-hati. Seorang pria muda mengenakan baju besi perak tiba-tiba bergegas dari satu sisi dan menjadi berani. Dia melambaikan pedang raksasa di tangannya dan menebas dahi buaya raksasa. Dengan ledakan keras, pedang raksasa itu meninggalkan luka di kepala buaya raksasa, dan sejumlah besar darah hijau terpercik di mana-mana. Mengaum. Buaya raksasa melangkah mundur dan menggeram dengan keras pada pemuda lapis baja perak itu. Hei Sueji bangkit dari tanah, mengambil beberapa napas, dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Yueming, karena telah membantu saya." Pria muda di baju besi perak adalah Yueming, cucu klan setan bulan, yang kebetulan berada di tim yang sama dengan Hei Sueji. Melihat buaya raksasa bangkai ganas di depannya, Yueming merasa sedikit bingung, tetapi berpura-pura tenang dan berkata, "Nona Hei Sueji, Anda berlari cepat, anak saya akan memberi Anda ratu." Itu hanya kebetulan bahwa Master Muda Klan Iblis Bulan mengenal Hei Sueji. Seperti banyak biksu pria, Yueming juga tertarik oleh Hei Sueji yang cantik dan menawan, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggerakkan hati pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Menyelamatkan rahmat, tidak ada yang bisa dilaporkan, Tuan Yueming, harap berhati-hati. Cedera Hei Sueji tidak ringan, mengetahui bahwa itu akan menjadi beban jika dia tinggal di sini, dia harus mengertakkan giginya dan mengatakan ini dan dengan cepat mundur. Sayangnya, Yueming tidak sekuat yang dia harapkan. Mengaum. Buaya raksasa bangkai itu mengangkat cakarnya yang besar dan membantingnya ke arah Yueming. Pedang raksasa di tangan Yueming dilepaskan. Seluruh orang itu diterbangkan jauh oleh cakar raksasa dan menabrak pohon besar. Hancur ke tanah. Pangeran Munming. Wajah cantik Hei Sueji berubah warna. Engah. Yueming membuka mulutnya sehingga dia berdarah, wajahnya hitam seperti bagian bawah pot. Dia hanya ingin menunjukkannya di depan Hei Sueji. Untuk memenangkan hati si cantik, dia tidak berharap untuk terbalik di selokan. Pemimpin buaya raksasa ini terlalu kuat. Buaya raksasa bangkai terkemuka tampaknya kesal oleh Yueming dan segera bergegas menuju Yueming di bawah pohon. "Cepat, datang dan selamatkan aku." Yueming sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan dia berteriak minta tolong pada para biarawan setan di sekitarnya. Para pembudidaya setan di sekitarnya telah lama mati dan terluka, dan pembudidaya yang pintar telah melarikan diri sejak lama, tidak ada yang peduli tentang panggilan Yueming. Moon Demon Rache telah lama dimusnahkan, dan Yueming bukan putra tertua dari Moon Demon Rache. Terlebih lagi, tanah asing ini telah menyebabkan semua biarawan kehilangan basis budidaya mereka, bahkan jika Kaisar Lao Su datang ke sini, mereka hanyalah orang biasa yang mencari cara untuk bertahan hidup di celah-celah. Hei Sueji terluka parah dan dikelilingi oleh 3 buaya raksasa bangkai sebelum dia mundur beberapa langkah. Mengaum. Seekor buaya bangkai raksasa membuka mulutnya lebar-lebar dan sedikit ke arah peri salju hitam. Ini sudah berakhir. Wajah cantik Hei Sueji pucat, dan tubuhnya lemas, dia bisa membayangkan bahwa dia tertelan dan akhirnya menutup matanya dengan putus asa. Tepat pada saat kritis ini. Wow! Bayangan putih tiba-tiba keluar dari hutan, memegang trisula perak sepanjang 5 meter, dan berjuang untuk menusuk taring buaya raksasa. Ledakan. Dengan suara keras, mulut buaya raksasa itu ditabrak trisula, lebih dari selusin taring pecah, banyak darah mengalir keluar dari mulut, dan tubuh besar itu diguncang lebih dari 10 meter jauhnya. Itu kamu. Hei Sueji terkejut, lalu menunjuk pemuda berjubah putih yang tiba-tiba muncul di depannya, kaget dan tak bisa berkata-kata. Pemuda berjubah putih itu bukan Landen Sen, trisula di tangannya juga merupakan senjata yang cocok untuk berurusan dengan monster yang lebih besar. Ledakan.
Landen Sen terus mengambil trisula di tangannya, dan menabrak punggung dua buaya raksasa lainnya dengan kecepatan kilat, membuat suara teredam memekakkan telinga, dan bahkan memicu gelombang besar udara. Dua buaya raksasa jatuh di tanah, sisik di punggung mereka telah retak, darah hijau melonjak, daging dan darah kabur, dan mereka menjerit kesakitan. Mengambil keuntungan dari kelemahan buaya raksasa, mata Landen Sen meledak, dan dia melompat, mengepal trisula di tangannya dan jatuh dari langit, menikam kepala buaya raksasa dengan berat. Puff! Puff! Dua suara teredam datang, dan dahi buaya raksasa itu ditusuk oleh trisula, dan sejumlah besar darah hijau melesat keluar seperti air mancur, dan daerah sekitarnya seperti hujan darah hijau, memancarkan bau busuk. Setelah membunuh dua buaya raksasa bangkai, buaya raksasa dengan gigi patah tampak sedikit malu-malu, dan segera meninggalkan tempat itu. Ketika He Xueji hendak berbicara, dia diinterupsi oleh Yue Ming di bawah pohon besar di kejauhan. Hantu Yue Ming berteriak menangis minta tolong, Dao. Teman, tolong aku. Benar-benar merepotkan. Landen Sen mengangkat bahu, seperti melempar lembing, dia dengan paksa memproyeksikan trisula perak di tangannya. Puff! Trisula itu tidak memihak, berpusat di mata buaya raksasa terkemuka. Wow! Buaya raksasa terkemuka itu mengeluarkan raungan panik dan sepertinya merasakan sakit parah. Tubuh Landen Sen berubah menjadi hantu dan bergegas ke depan, melompat ke buaya raksasa terkemuka, dan mengeluarkan trisula yang dimasukkan ke mata buaya raksasa. Segera setelah itu, dia memasukkan trisula ke dahi buaya raksasa terkemuka dan membunuhnya di tempat. Bagaimanapun, Landen Sen adalah seorang biarawan yang mengolah seni bela diri dan memasuki Taoisme, dan dia tahu bagaimana menggunakan kekuatan tubuhnya untuk mengerahkan keefektifan tempur. Hanya karena ini, kekuatan tempur yang dapat ditunjukkan oleh para biarawan pada periode Fit tidak dapat mencapai tingkat Landen Sen. Melihat bahwa buaya raksasa terkemuka sudah mati, sisa buaya raksasa bangkai tampaknya ketakutan dan bubar. Yue Ming akhirnya menghela nafas lega. Untuk menunjukkan kepeduliannya pada He Xueji, ia bergegas ke sisi He Xueji dan bertanya dengan khawatir, Nona He Xueji, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. He Xueji menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri dari tanah, matanya beralih ke Landen Sen, ekspresinya sangat rumit. Landen Sen mengeluarkan trisula yang dimasukkan ke dahi buaya raksasa itu, dan berjalan dengan tenang, bercanda, peri salju hitam, aku belum berpikir kau sudah mati. He Xueji buru-buru menghunus pedang panjangnya untuk menghadap Landen Sen, melangkah mundur, wajahnya yang cantik menegang dan berkata, pencuri manapun, aku memperingatkanmu. Jangan datang. Mengingatkan pada pemikiran tragis bahwa pantatnya dipukuli dan dibengkak oleh Landen Sen, He Xueji sangat malu. Setelah orang ini kehilangan basis budidayanya, kekuatannya jauh lebih kuat dari mereka. Jika dia jatuh ke tangan binatang ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pencuri. Yue Ming di samping memberi Landen Sen pandangan yang aneh. Landen Sen berkata dengan dingin, Hei Xueji, aku menyelamatkan hidupmu entah bagaimana. Bukan saja kamu tidak merasa bersyukur, tetapi kamu juga ingin membunuhku. Bukankah ini terlalu banyak?